Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatoni, CGP Kabupaten Pacitan, Angkatan ke-9, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.4 adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, kedua, nilai dan peran guru penggerak, tiga, visi guru penggerak, kemudian yang terakhir adalah budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nilai dan peran guru penggerak. Kehadiran nilai dalam diri seseorang dapat berfungsi sebagai standar bagi seseorang dalam mengambil posisi khusus dalam suatu masalah, sebagai bahan evaluasi dalam membuat keputusan, bahkan hingga berfungsi sebagai motivasi dalam mengarahkan tingkah laku individu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai guru penggerak. Yang pertama, mandiri, kedua, reflektif, ketiga, kolaboratif, keempat, inovatif, kelima, berpihak pada murid. Peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, kedua, menggerakkan komunitas praktisi, tiga, menjadi coach bagi guru yang lain, empat, mendorong kolaborasi antar guru, lima, mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Visi itu ibarat sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga bagaikan bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuan. Visi itu sesuatu yang belum terjadi terkait masa depan, maka visi juga dapat dianggap sebuah kreativitas manusia. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan. Manajemen pendekatan perubahan sering disebut dengan inquiry apresiatif atau IA. Dengan demikian, dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Untuk itu, melaksanakan inquiry apresiatif diperlukan untuk sebuah strategi. Strategi itu dikenal dengan akronim BAKJA, yakni buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan BAKJA akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif, peran guru di kelas dapat dilakukan dengan membuat keyakinan kelas bersama murid dalam mencapai visi bersama, memberikan kesadaran pada murid untuk menanamkan motivasi dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Guru menerapkan segitiga restitusi yang menciptakan kondisi yang mengajarkan murid mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Guru memilih posisi manajer dalam mengontrol perilaku murid sehingga murid tidak merasa malu atau dihakimi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Posisi kontrol. Posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Seorang pendidik mencapai posisi manajer. Pada posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya
yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Dengan mengidentifikasi apa yang mendorong perilaku murid, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif daripada cara yang negatif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, dari refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara sampai budaya positif, antar modul saling berkaitan dan berkesinambungan dengan menekankan pembelajaran yang berpusat pada murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Memulai dengan adanya membuat keyakinan kelas yang akan disepakati bersama oleh warga kelas, belajar untuk lebih menahan emosi pada saat siswa melanggar disiplin dan berusaha menempatkan diri pada posisi manajer. Merefleksi budaya disiplin yang sudah dibuat di sekolah dan di kelas dan menerapkan budaya positif yang berpihak pada murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Kebanyakan Bapak Ibu guru itu meyakini bahwa posisi penghukum adalah yang paling baik untuk mendisiplinkan siswa, sebab dengan hal tersebut siswa akan lebih patuh terhadap peraturan. Hal tersebut yang sering kali berbenturan dengan penerapan saya sebagai seorang posisi manajer. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya berharap dapat mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena menempatkan diri sebagai manajer, guru memberi kesempatan dan menuntunnya untuk mencari solusi atas permasalahan yang dibuatnya sendiri. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah yaitu memberikan motivasi untuk penerapan disiplin positif. Yang kedua, memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan murid, membuat keyakinan kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah pembiasaan pendidik dan tindakan pendidik sesuai dengan posisi kontrol. Yang kedua, menerapkan pemahaman segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, saat ini perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid. Kadang hasilnya juga kurang signifikan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, saat ini perasaan saya adalah merasa benar
dengan segala tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun terkadang hasilnya kurang signifikan. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha menempati posisi kontrol sebagai manajer. Dan saya merasa bangga dengan murid karena lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki permasalahannya. Perbedaannya adalah saya bisa berkomunikasi dengan baik tanpa murid merasa takut. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya belum sepenuhnya menggunakan segitiga restitusi sesuai tahapan yang benar. Biasanya ketika murid sudah mengaku kesalahannya, biasanya saya sendiri yang akan mencarikan solusi dan jalan pemecahan atas kesalahan tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang perlu ditingkatkan dalam menciptakan budaya positif adalah memberikan tuntunan, memberikan teladan, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, melakukan pembiasaan untuk pembentukan karakter. Terima kasih, terus bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.